Film, The Captain, adalah sebuah karya sinematik yang dirilis pada tahun 2019, yang mengangkat kisah nyata dari peristiwa yang terjadi pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, terjadi kecelakaan pesawat milik maskapai penerbangan Sichuan di Cina. Penerbangan tersebut berangkat dari Bandara Chongqing menuju Bandara Lhasa. Cerita dimulai dengan Kapten Liu, seorang kapten pesawat yang juga merupakan mantan anggota Angkatan Udara. Ia memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan. Sebelum memulai tugasnya hari itu, Kapten Liu berbicara dengan anaknya, memberitahukan bahwa ia akan pulang larut malam untuk merayakan ulang tahun sang anak. Meskipun pagi hari itu hujan, para kru pesawat tetap melaksanakan tugas mereka. Masing-masing kru sudah tiba di bandara untuk mempersiapkan penerbangan. Selain Kapten Liu, terdapat dua pilot lainnya yang akan mengontrol penerbangan tersebut, yaitu Shu dan Liang. Namun, Kapten Liu tidak begitu menyukai sikap Shu yang seringkali terlihat sombong. Shu memanfaatkan statusnya sebagai pilot untuk menarik perhatian banyak orang, terutama wanita. Pada pagi itu, seluruh kelompok pesawat yang terdiri dari 3 pilot dan 5 pramugari sedang bersiap-siap. Mereka mempelajari rute penerbangan yang akan mereka tempuh, menganalisis perkiraan cuaca, dan memeriksa berbagai aspek lainnya. Namun sebelum keberangkatan, mereka makan bersama sebagai tim. Setelah itu, mereka memulai pekerjaan masing-masing. Bandara dipenuhi oleh penumpang yang ingin naik pesawat, mulai dari proses check-in, pengecekan bagasi, keamanan, dan berbagai hal lainnya. Sementara itu, para kru pesawat memeriksa kondisi pesawat untuk memastikan semuanya aman dan terkendali. Mereka membersihkan pesawat, memeriksa tempat duduk penumpang, lampu darurat, dan aspek penting lainnya sebelum keberangkatan. Para pilot juga memeriksa semua sistem pesawat dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Namun, satu hal yang diabaikan oleh Kapten Liu adalah suhu kabin, yang membuat Shu keluar sejenak. Liang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Shu adalah anak yang baik. Tak lama setelah itu, dilakukan briefing terakhir oleh seluruh kru. Kapten Liu menginformasikan bahwa penerbangan kali ini mungkin akan mengalami turbulensi atau guncangan pesawat yang cukup kuat, namun semuanya akan baik-baik saja. Setelah briefing, satu persatu penumpang mulai memasuki pesawat. Pesawat tersebut diisi oleh penumpang yang beragam, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, hingga warga negara asing. Setelah 119 penumpang duduk di tempatnya masing-masing, pintu pesawat ditutup rapat. Saat pesawat sudah mulai bergerak, ada seorang penumpang yang masih menelepon. Tentu saja, pramugari dengan sabar menegur orang tersebut hingga akhirnya ia mematikan teleponnya. Dengan demikian, pesawat yang berada di landasan siap untuk lepas landas. Setelah pesawat berada di udara, tujuan utamanya adalah mencapai Bandara Lhasa di Tibet, Tiongkok. Namun, di ketinggian 7.200 meter, terjadi turbulensi yang cukup kuat. Kapten Liu memeriksa daftar turbulensi dan melihat bahwa penumpang terlihat cukup panik. Pramugari mencoba menenangkan penumpang atas izin dari pusat kontrol lalu lintas udara. Mereka diperbolehkan untuk menaikkan ketinggian hingga 9.800 meter. Turbulensi yang cukup lama membuat penumpang semakin ketakutan. Ada yang ingin pulang, ada yang menangis, dan lain sebagainya. Sementara itu, pramugari yang sudah terbiasa dengan turbulensi membuka obrolan dengan topik hubungan asmara untuk menenangkan penumpang. Setelah turbulensi mereda, pesawat sudah berada di ketinggian yang lebih tinggi di udara. Para penumpang diperbolehkan untuk pergi ke toilet, makan, dan beristirahat. Liang yang berada di ruang pilot mencoba untuk melihat-lihat ke kursi penumpang dan mengobrol dengan mereka. Pramugari lainnya juga tetap menjalankan tugasnya, yaitu membagikan makanan kepada penumpang. Pada waktu yang bersamaan, Kapten Liu mencoba mengobrol dengan Shu. Ia meminta Shu untuk tidak terlalu memamerkan status pekerjaan dan keahliannya. Namun, setelah obrolan tersebut berakhir, tiba-tiba kaca pesawat retak. Kapten Liu segera melaporkan hal tersebut dan mengumumkan bahwa pesawat harus mendarat di bandara lain. Orang yang berkomunikasi dengan kapten di pusat kontrol lalu lintas udara menyarankan agar kapten menurunkan ketinggian menjadi 8.400 meter. Namun, kerusakan pada kaca membuatnya pecah, dan Shu tertarik keluar jendela. Hal ini menyebabkan udara masuk ke dalam kabin pesawat, dan guncangan hebat kembali terjadi. Menyadari bahwa ada yang tidak beres, Liang mencoba kembali masuk ke ruang pilot, namun tidak ada respon dari Kapten Liu. Rupanya, Kapten sedang berusaha menahan Shu agar tidak terlepas dan tersedot keluar, namun dengan kecepatan pesawat yang lebih dari 500 km per jam, Kapten kewalahan. Akibatnya, pesawat oleng dan barang-barang di kabin penumpang berjatuhan. Shu masih berusaha bertahan, penumpang dan kru pesawat terpelanting kemana-mana hingga akhirnya terjadi kondisi gravitasi nol, zero gravity.
Salah satu pramugari tidak sadarkan diri, angin dari kepala pesawat masuk hingga ke kursi penumpang, dan oksigen segera habis dari atas tempat duduk mereka. Sementara itu, di pusat kontrol lalu lintas udara, Kapten Liu tidak memberikan respon apapun, sehingga semua orang sangat khawatir. Kejadian ini membuat Angkatan Udara ikut mengontrol pergerakan pesawat. Semua orang panik dan takut ini mungkin adalah akhir dari kehidupan mereka. Liang yang terpelanting dibantu penumpang lainnya untuk masuk ke ruang pilot dan melihat apa yang sebenarnya terjadi hingga ia berhasil masuk. Pintu ruang pilot segera ditutup rapat, dan tempat duduk penumpang menjadi lebih terkendali. Namun, kepanikan masih terjadi. Mereka memasangkan masker ke Kapten dan Shu yang terluka, dan dalam keadaan terlukanya Shu mencoba mengirimkan sinyal darurat. Pesawat juga sulit dikontrol, membuat ketinggiannya menurun hingga 7.000 meter. Pesan darurat tersebut sampai di pusat kontrol lalu lintas udara. Bandara yang akan menjadi tempat mendarat disiapkan dengan tempat landas yang memadai. Para pemadam kebakaran dan tenaga medis segera bertindak, datang secepat mungkin ke lokasi bandara. Bahkan pesawat tempur Angkatan Udara membatalkan latihannya pada saat itu untuk memonitor laju pesawat yang dikomandai oleh Kapten Liu. Para kapten lain di pesawat yang berbeda juga mencoba berkomunikasi dengan Kapten Liu, namun masih belum mendapat respon. Berita mengenai keterlambatan pesawat tersebut tersebar luas, dan banyak orang bertanya-tanya mengenai keberadaan pesawat. Banyak informasi beredar bahwa pesawat yang dikomandai oleh Kapten Liu hilang. Internet juga dipenuhi dengan artikel tentang kejadian tersebut di ruang pilot. Liang mencoba memberi petunjuk kepada pusat kontrol. Sementara itu, para pramugari yang ketakutan juga mencoba untuk menenangkan penumpang. Ketua pramugari kemudian mengecek semua anggotanya. Semuanya merespon kecuali satu pramugari nomor 5 yang tidak sadarkan diri dan tergeletak di lantai. Mereka mencoba membangunkannya hingga akhirnya pramugari tersebut memberikan kode bahwa dirinya masih baik-baik saja. Ia kemudian mencari tempat duduk dan melindungi dirinya sendiri. Setelah semua pramugari lengkap, ketua pramugari kembali mencoba menenangkan penumpang. Tidak sampai situ, pesawat tersebut diturunkan ketinggiannya karena mereka harus melewati pegunungan. Para kerabat dan keluarga penumpang juga sangat khawatir dan hanya bisa berdoa. Kini, pesawat dihadang oleh awan hitam di hadapan Kapten Liu. Kapten kemudian mencoba memutar balik pesawat, yang membuat penumpang kembali panik. Mereka bingung dan ketakutan meningkat. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, merasa putus asa, dan merasa mustahil untuk bisa selamat. Namun, pramugari mencoba menenangkan situasi tersebut. Salah satu penumpang yang frustasi memberanikan diri untuk menghampiri pilot. Para kru pesawat mencoba mencegah hal tersebut hingga ketua pramugari mengatakan bahwa para penumpang harus mempercayakan semuanya kepada kapten. Semua orang di sana tentu saja ingin selamat, dan ketua pramugari tersebut menginginkan agar penumpang dapat bekerja sama agar mereka tetap baik-baik saja sampai tujuan. Hal tersebut membuat pesawat hening, dan para penumpang yang ketakutan kini memberikan kepercayaan mereka kepada kapten, hanya bisa berharap para pramugari berusaha kembali menenangkan mereka. Ketua pramugari meyakinkan bahwa nantinya mereka akan selamat sampai tujuan. Pramugari tersebut mencoba menenangkan semua orang, meskipun ia sendiri juga ketakutan. Di rumah, keluarga Kapten Liu juga mendapatkan kabar serupa. Istrinya sangat khawatir, mencoba untuk tenang anaknya. Kemudian, anaknya datang dan menanyakan apakah ayahnya nanti malam akan datang ke pesta ulang tahunnya. Istrinya hanya bisa mengangguk sambil memeluknya. Para pilot masih berusaha menghadapi situasi sulit tersebut. Pesawat kemudian nekat untuk kembali masuk ke awan hitam di hadapan peringatan turbulensi yang disampaikan oleh pramugari. Pesawat mulai masuk ke awan, dan guncangan yang lebih hebat kembali terjadi. Lampu dalam ruangan mati, dan barang-barang milik penumpang kembali berjatuhan. Para pramugari memperingatkan agar semua penumpang tetap bernafas, namun sialnya hujan menerpa di ketinggian tersebut. Air hujan tak lagi cair seperti biasa, melainkan hujan es yang menghantam pesawat dan melukai penumpang. Kaca depan pesawat masih terbuka, dan mereka terus melaju. Di pusat kontrol lalu lintas udara, arahan kepada Kapten Liu masih diberikan, namun tiba-tiba sinyal pesawat menghilang di balik awan hitam. Semua orang menjadi panik hingga supervisor mencoba mengambil alih, namun tidak ada respon yang diterima. Semua pegawai di pusat kontrol juga mencoba menghubungi pesawat yang dikomandai oleh Kapten Liu, namun hasilnya tetap nihil. Nyawa 128 orang dalam pesawat tersebut kini dalam bahaya. Para pilot di pesawat itu berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya mereka berhasil melewati awan hitam dan kembali terdeteksi oleh radar. Seluruh orang yang melihat kejadian ini takjub dengan keajaiban tersebut. Namun, Kapten Liu kini harus berhadapan dengan pegunungan di mana mereka semula terbang terlalu rendah.
Dengan keyakinan bahwa mereka harus membawa para penumpang dengan selamat, nyawa semua orang di pesawat tersebut ada di tangannya. Kapten Liu berhasil melewati pegunungan tersebut. Kini pesawat berada di ketinggian 6.000 meter dengan kecepatan 674 km per jam. Kapten Liu membawa semua penumpangnya ke bandara terdekat. Mereka semakin turun dan turun hingga penggunaan masker tidak lagi diperlukan. Kedatangan pesawat tersebut di bandara segera direspon oleh pihak Bandara Chongzhou. Mereka tidak jadi mendarat di Lhasa, namun harapan mereka untuk selamat masih ada. Semua landasan kini hanya dikhususkan untuk pesawat dari Kapten Liu. Semua orang berkoordinasi dengan baik, tindakan cepat dan tanggap segera dilakukan. Saat sudah mendekat, roda pesawat diturunkan. Pramugari mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pendaratan darurat dan semua orang bersiap-siap dengan kepanikan yang tentu saja tidak bisa dihilangkan. Para jurnalis di luar juga sudah menunggu kedatangan pesawat tersebut, dan Angkatan Udara juga ikut memantau pergerakannya. Pramugari memerintahkan semua penumpang untuk membungkukkan badan. Pesawat semakin mendekati permukaan pendaratan, disaksikan oleh banyak orang. Hingga akhirnya roda pesawat berhasil menyentuh tanah. Namun, kecepatan pesawat belum bisa diturunkan, sehingga mereka melakukan pengereman yang membuat roda pecah dan pesawat sedikit oleng. Asap dan percikan api muncul di antara gesekan roda dan aspal. Pada akhirnya, ketiga pilot berhasil memberhentikan pesawat. Semua orang bersorak bahagia menyambut kedatangan pesawat tersebut yang sebenarnya mustahil untuk selamat. Mereka bergembira dan menangis bahagia tidak bisa lagi disembunyikan. Keramaian tersebut membuat pramugari kembali menertibkan penumpang. Saat itulah Kapten Liu akhirnya bisa merespon sambungannya. Semua orang yang bertugas juga ikut bahagia dengan kedatangan pesawat yang selamat. Kapten Liu masih tidak menyangka akan keberhasilannya. Ia lalu mengucapkan pemberitahuan kepada penumpang dan meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan mereka ke Bandara Lhasa. Ia juga berterima kasih karena telah menggunakan layanan mereka. Para penumpang bertepuk tangan, mengapresiasi kinerja kru pesawat yang sangat luar biasa. Semua orang mengacungkan jempol sebagai simbol rasa terima kasih dan menyatakan bahwa mereka baik-baik saja dan masih selamat. Kini, para tenaga medis, polisi, dan pemadam kebakaran membantu penumpang. Pintu pesawat dibuka, dan para penumpang mulai turun dari pesawat menggunakan tangga darurat. Mereka semua berterima kasih kepada kru yang bertugas, lalu keluar pesawat untuk mendapatkan bantuan medis. Perspektif Kapten Liu terhadap Shu kini berbeda. Mereka semua bersyukur dan bekerja sama dengan baik. Shu juga sudah terluka parah, namun masih selamat. Kini, bandara harus tetap melayani penerbangan dan kedatangan pesawat lainnya. Semua kerabat dan keluarga kru pesawat juga mendapat kabar bahagia. Satu pramugari yang terpental saat kondisi gravitasi nol tadi dibawa ke rumah sakit oleh Shu, lalu menginformasikan bahwa semua pengecekan sudah selesai dan ia akan keluar dari rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya Kapten Liu merespon ucapan Shu dengan baik. Kapten kemudian mengatakan bahwa nantinya Shu akan menjadi kapten yang hebat. Shu berterima kasih dan segera keluar pesawat. Kapten lalu melihat kondisi kursi penumpang yang sangat kacau. Tak lama kemudian, dua pramugari datang, dan Kapten mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah itu, perwakilan dari manajemen biro datang. Ia kemudian mengecek keadaan pesawat dan mengetahui bahwa kaca pecah. Ia tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi, seharusnya pesawat tersebut tidak selamat. Ia menjabat tangan Kapten Liu dan mengatakan keberhasilan Kapten Liu luar biasa. Keberhasilan ini juga didengar oleh istri Kapten Liu yang kini ikut bahagia. Setelah itu, para penumpang ingin bertemu dengan Kapten Liu. Mereka bertepuk tangan dan berterima kasih kepada Kapten Liu, Liang, dan ketua pramugari. Mereka menundukkan kepala dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, yang sebenarnya bisa saja menyebabkan mereka semua tidak selamat. Para penumpang sangat berterima kasih kepada Kapten Liu dan kru yang bertugas. Setelah itu, di acara pesta ulang tahun anaknya, Kapten Liu datang. Mereka sangat bahagia, dan cerita berakhir dengan adegan para penumpang yang bertemu dengan keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka. 1 tahun kemudian, para kru pesawat melakukan reuni. Mereka masih hidup hingga saat ini. Tak hanya itu, sebagai film yang diangkat dari kisah nyata, gambar asli dari orang-orang yang terlibat juga ikut didokumentasikan.